Aduh, luka bakar itu. Tapi kau benar, dia tidak mungkin menyelesaikan desainnya sendiri. Canda Leo mencoba mencairkan suasana. Aku di sini bukan untuk mengobrol, langsung ke intinya dan cepat. Kinan menyipitkan matanya ke arahnya, mematikannya secara efektif. Ekspresi Leo berubah menjadi parah dan dia akhirnya berkata, Diandra adalah seseorang seperti kita. Kinan terkejut tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Terus, dia memiliki sesuatu yang penting untuk memahami identitas kita, jadi aku mencoba untuk mendapatkannya. Dia mencariku lebih awal, menugaskanku untuk mencuri desainmu. Jika dia puas dengan pekerjaanku, dia akan memberiku hal yang aku inginkan sebagai pertukaran. Kinan menatapnya dengan hati-hati, seolah mencoba mengukur apakah dia berbohong sebelum bertanya, hal apa? Leo kembali ke dirinya yang santai seperti biasanya. Dia menjawab sambil tersenyum, sejujurnya, aku juga tidak tahu apa itu sebenarnya, tetapi aku tahu kamu juga memiliki salah satunya. Kinan sekali lagi terkejut, aku akui, aku juga punya salah satunya. Tidak hanya itu, orang lain selain kita bertiga juga memilikinya. Hanya setelah kita mengumpulkan semuanya, kita dapat mengetahui apa tujuan sebenarnya dari mereka. Leo sepertinya berbicara dalam teka-teki tetapi, Kinan memahaminya dengan sempurna. Siapa lagi? Kinan bertanya dengan tenang. Tidak bisa mengatakan dengan pasti, sejauh ini aku hanya menemukan kamu dan Diandra. Aku akan memberitahumu jika aku berhasil mengidentifikasi orang lain. Di mana hal yang kamu bicarakan? Serahkan. Kinan mengulurkan tangannya tetapi Leo menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Vinderkeeper, jadi yang kumiliki dan yang kumiliki tinggal bersamaku. Tapi aku tidak akan khawatir jika aku jadi kamu, karena pada akhirnya aku harus kembali padamu. Kamu tahu aku tidak cukup baik untuk memahami misteri di balik mereka. Aku kira hanya kamu yang dapat memecahkan misteri itu, jadi anggap saja aku menyimpannya atas namamu untuk saat ini. Percayalah, karena aku meyakinkanmu bahwa aku akan menjaga mereka dengan baik. Bagaimana kamu bisa mengharapkanku untuk mempercayaimu, ketika kamu benar-benar mengkhianatiku? Tanya Kinan dengan menantang. Itu tuduhan yang tidak berdasar, Leo berargumen dengan cemberut. Aku tidak berpihak pada Diandra, tapi membantumu membuat desain. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kesetiaanku? Bukankah aku menjawab satu persatu pertanyaanmu? Aku tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu lupa tentang fakta kecil bahwa kamu membantunya mencuri desainku? Klaim itu tidak benar karena desain yang kuberikan padanya palsu. Aku bersumpah. Bibir Kinan melengkung menjadi senyuman. Desain yang kamu berikan padanya akan tetap palsu meskipun kamu berencana atau tidak. Leo untuk sementara tercengang saat kebenaran dari apa yang dikatakan Kinan perlahan mulai disadarinya. Dia mengerang, jadi selama ini kau menjagaku dariku. Dan kenyataan membuktikan bahwa aku benar untuk melakukannya. Kinan menekankan dan Leo dipermalukan dalam diam. Namun, senyum dengan cepat kembali ke wajahnya. Kamu tahu, ini hanya menvalidasi pilihanku untuk memilihmu daripada dia. Kamu jauh lebih pintar dan lebih berhati-hati daripada dia. Aku berjanji kamu tidak akan menyesali kemitraan ini karena aku telah memutuskan untuk tetap dekat denganmu. Keluar, perintah Kinan tiba-tiba. Leo bingung. Apa? Keluar, dengarkan aku. Bantuanmu tidak lagi diperlukan untuk desain anggota tubuh buatan. Mengenai kemitraan, aku masih ragu-ragu. Pada hari kamu memberikanku barang yang kamu miliki akan menjadi hari aku mempertimbangkan kemitraan dengan kamu. Leo tidak menyangka dia akan begitu tidak berperasaan. Dia bergumam dengan kesal, tapi apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kamu dapat mempercayaiku dengan hal-hal itu. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Itu kembali ke hal itu, bukan? Aku sudah bilang,
Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Itu masalah terminologi. Aku menyarankanmu untuk pergi sendiri sebelum aku memanggil keamanan. Leo yakin Kinan tidak akan mengalah, jadi dia berkata tanpa daya, "Baiklah, aku akan pergi. Setelah aku membantumu mendapatkan lebih banyak informasi tentang orang-orang seperti kita, mungkin kamu akan melihat bahwa aku ada di pihakmu." Kinan tidak menanggapi dan ekspresinya tidak terbaca. Leo segera pergi. Gavin dan Reza sama-sama bingung mengapa Kinan membiarkannya pergi begitu saja, tanpa hukuman yang berat. Kinan tidak merinci, dia hanya mengatakan bahwa desain di tangan Diandra semuanya palsu, sehingga setidaknya sedikit melegakan bagi Gavin dan Reza. Namun, Kinan masih diusir dari lab. Fakta itu tak terbantahkan. Tanpa dukungan lab, bagaimana mereka bisa membuat desain? Tepat ketika Kinan berdebat apakah akan memanggil Vano untuk meminta bantuan, teleponnya berdering. Itu dari mantan suaminya. Kinan ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo, aku di luar rumahmu, keluar sebentar," katanya sebelum langsung menutup telepon. Kinan menutup ponselnya dan berjalan ke pintu depan rumahnya. Dia melihat keluar jendela. Malam telah jatuh. Vano berdiri di samping mobilnya. Di atas kemeja formal putihnya yang biasa, dia mengenakan mantel hitam sederhana untuk kehangatan. Dia meletakkan tangannya di sakunya dan dia melihat ke langit seolah-olah dia sedang mempelajari rasi bintang. Lentera di sekitar Purple Jade Villas menyala untuk malam itu, dan cahaya terang memantulkan cahaya yang berkelap-kelip di langit. Malam, bintang-bintang, pria dan suasana, adegan romantis ditetapkan. Kinan melangkah keluar dari pintu dan Vano berbalik dari langkahnya. Seperti di banyak drama romantis, mata mereka bertemu. Dalam momen kontak mata yang singkat itu, Kinan melihat banyak emosi rumit yang berputar di matanya. Dia membuang muka dan bertanya, "Mengapa kamu memanggilku? Mengapa kamu tidak datang kepadaku ketika sesuatu yang besar seperti ini telah terjadi?" Vano bertanya sebagai balasannya. Tidak ada celaan dalam pertanyaannya. Jika ada, Kinan bisa mendengar lapisan kekhawatiran. "Maksudmu hal di mana aku diusir dari lab? Ya, bukankah aku menyuruhmu untuk datang kepadaku jika terjadi sesuatu?" Jelas dia tidak, karena dia mendengar ini dari orang lain. Untuk pertama kalinya, Vano bergegas kembali dari pertemuan di luar negeri begitu dia mendengar kabar tentang ini. Vano memiliki pertemuan bisnis yang direncanakan untuk sisa minggu ini, tetapi dia segera membeli tiket dan terbang kembali, meninggalkan semuanya. Kinan mengakui dengan datar, "Aku baru saja mempertimbangkan untuk menghubungimu." Ternyata Vano lebih cepat dari yang dia bayangkan. Mubai menyeringai lebar dan tiba-tiba menarik lengannya, berkata, "Ayo, masuk. Kita akan menemukan tempat yang lebih nyaman untuk membicarakan ini." Kinan berdiri tegak. Tempat ini sama bagusnya dengan tempat manapun. Dia mencoba menarik lengannya kembali secara refleks, tetapi itu hanya membuat Vano memegangnya lebih erat. "Tapi aku baru saja turun dari pesawat. Aku belum makan apa-apa sejak pagi, jadi mari kita bicarakan ini sambil makan malam." Kinan menarik lengannya kembali dengan lebih kuat kali ini. Dia berkata dengan tenang, "Meski begitu, tidak perlu fisik." Setelah itu, Kinan naik ke mobilnya tanpa membuat keributan. Vano tersenyum tanpa kata, senyum cerah yang menyinari wajahnya. Setelah Vano masuk, dia bertanya kepada Kinan, "Jadi, jenis masakan apa yang kamu inginkan?" "Ini makan malammu, bukan milikku. Aku tidak keberatan, kita akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku sedang dalam mood untuk menyelesaikan ini, jadi mari kita lewati makan malam." Vano terdiam sebelum memberitahu sopirnya, pergi ke restoran terdekat. Restoran terdekat di dekat Purple Jade Villas, tidak mengejutkan, adalah restoran kelas atas yang berspesialisasi dalam makanan barat. Tak lama, mereka tiba.
Ini adalah pertama kalinya Kinan makan bersama Vano sendirian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.